Saya akan menjelaskan mengenai materi konsep-konsep IPS, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Baik, sebelum kita masuk pada materi inti terlebih dahulu, perlu kita ketahui pada dasarnya manusia adalah saling membutuhkan, saling tergantung dengan manusia lainnya, dan saling tolong-menolong. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dapat juga dikatakan sebagai hubungan sosial, ketergantungan seseorang dengan orang lain. Manusia satu dengan manusia lain tidak hanya terbatas hubungan dalam suatu keluarga saja, tetapi masyarakat manusia lain pada masyarakat yang lebih luas. Baik, kita akan masuk pada materi inti. Yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepnya dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat, perairan, serta udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara terhadap ukuran dan jaraknya, mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Selain itu, yang dimaksud dengan ruang dalam geografi adalah meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan bantuan sampai kedalaman tertentu, lapisan air, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, konsep-konsep geografi adalah konsep keruangan yang bertahap dari tingkat lokal, regional, sampai global. Berdasarkan analisis konsep geografi atau konsep keruangan, pengundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di permukaan bumi, pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu, tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global bagi seluruh dunia. Baik, yang kedua ini kita akan membahas mengenai konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sejarah dan geografi merupakan ilmu dui tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempat, maka karakter peristiwa itu menjadi lebih jelas adanya. Konsep sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang terlampau. Konsep sejarah suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, dari sudut pandang sejarah dalam konteks global tentang tokoh-tokoh bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa sejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan datang. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga mengenai konsep ekonomi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Berdasarkan konsep tersebut di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi yang pertama itu menentukan pilihan, yang kedua keinginan yang tidak terbatas, yang ketiga persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka, dan yang keempat kegunaan alternatif sumber daya, dan yang kelima penggunaan hari ini dan hari esok. Baik, kita akan membahas materi yang keempat yaitu konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat dan merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan utamanya yaitu yang pertama, sosiologi bersifat empirik, didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hasilnya tidak spekulatif. Dan yang kedua, sosiologi teoritis, artinya berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi.
Abstrak itu merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat hingga menjadi teori. Dan yang ketiga itu sosiologi bersifat nonetis, artinya tidak mempersoalkan masalah kebaikan dan keburukan fakta, tetapi tujuannya adalah menjelaskan fakta secara analitis. Baik, kita masuk materi yang kelima, yaitu mengenai konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Artinya bahwa manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sudut biologi dan sudut sosial budaya. Namun, dalam peninjauannya tidak melihat manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial budaya secara terpisah, melainkan secara keseluruhan, yaitu sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Baik, itulah materi mengenai konsep-konsep IPS, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Bye-bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.